Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa di mata kuliah kewirausahaan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa itu aspek organisasi, kemudian bagaimanakah kita dalam manajemen bisnis, dan bagaimana untuk menjadi pemimpin yang baik dalam suatu usaha. Nah, setelah mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini, diharapkan nanti peserta didik akan paham tentang definisi organisasi dan manajemen perusahaan, organisasi perusahaan, manajemen perusahaan, kemudian pengertian, peran, gaya, dan bagaimanakah syarat kepemimpinan dan bagaimana sebenarnya kasus kepemimpinan dalam tim dan keterampilan dasar dalam kepemimpinan. Kita sekarang masuk ke topik yang pertama, yaitu organisasi dan manajemen. Pasti kita sudah sering mendengar ya, atau bahkan juga menggunakan istilah organisasi dan manajemen. Tapi bagaimana sih kita memahami sejauh mana sebenarnya arti organisasi dan manajemen serta apa sih perbedaannya gitu ya. Jadi menurut Ditjen Dikti tahun 2013, organisasi adalah sekelompok orang, dua atau lebih, yang secara formal dipersatukan dalam suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa organisasi ini mengandung berbagai unsur yang terdiri dari dua orang atau lebih, kemudian ada kerjasama di antara orang-orang yang tergabung di dalam organisasi tersebut, dan juga memiliki tujuan yang sama. Nah, sedangkan kalau manajemen menurut Ditjen Dikti tahun 2013 merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kerjasama di antara semua sumber daya yang terlibat dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebenarnya pengertian manajemen ini sangat beragam ya, tetapi jika kita rangkum sebenarnya ada 3 pokok pengertian dari manajemen, dan ini sebenarnya juga sudah dibahas di semester 2 ya, di mata kuliah manajemen dasar. Jadi manajemen adalah suatu proses, manajemen merupakan kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan manajemen juga bisa sebagai suatu seni atau art dan sebagai suatu ilmu pengetahuan atau sains. Nah, dari dua definisi tadi maka dapat dikatakan bahwa hal yang berbeda antara organisasi dan manajemen adalah organisasi merupakan alat atau wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan manajemen ini lebih mengarah kepada pengaturan atau pengelolaan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, lantas kalau organisasi pada perusahaan itu seperti apa sih gitu ya? Jadi karena adanya kebutuhan untuk organisasi perusahaan, maka ada beberapa yang kita perlu rancang, yaitu yang kita sebut dengan visi dan misi perusahaan ya. Yang kita bahas pertama nanti selain visi misi kita akan bahas tentang struktur organisasi, bentuk organisasi, kemudian perizinan organisasi. Yang pertama kita bahas visi ya. Jadi visi perusahaan ini terkait dengan kondisi yang akan dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan kalau misi perusahaan itu berkaitan dengan tugas pelayanan yang harus dijalankan oleh perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.
Jadi visi di sini merupakan falsafah ya bagi manajemen perusahaan. Dan setiap orang terlibat dalam organisasi perusahaan tersebut. Jadi bagi suatu perusahaan, visi itu penting karena merupakan pedoman untuk menyusun strategi perusahaan. Perencanaan yang akan dibuat itu dilandaskan pada misi yang diemban. Jadi misi itu bertugas untuk itu dalam rangka untuk mencapai visi perusahaan. Nah, bagaimanakah cara merumuskan visi perusahaan? Jadi, visi perusahaan hendaknya itu dirumuskan dalam suatu pernyataan yang sederhana, fleksibel, cakupannya luas, terukur dalam hal capaian dan waktu, serta menggambarkan prospeknya pun juga harus cerah dalam perjalanan hidup perusahaan di masa mendatang. Jadi, hal yang perlu diingat oleh perwirausahaan bahwa jika menginginkan perusahaan yang bertahan lebih lama, hendaknya tidak selalu mengekspresikan atau memburu keuntungan dalam pernyataan visinya. Jadi, visinya itu hendaknya ditekankan pada pelayanan terhadap kebutuhan stakeholder sebagai prioritas utamanya. Jadi, kita harus tahu bahwa keuntungan itu merupakan konsekuensi sebagai balas jasa dalam upaya menerapkan strategi perusahaan ya. Jadi, bukan tujuan utama sebuah perusahaan. Jadi, kita sekarang fokus ke struktur organisasi suatu perusahaan. Jadi, pada dasarnya struktur organisasi merupakan desain organisasi di mana wirausahawan sebagai manajernya melakukan alokasi sumber daya perusahaan, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimilikinya, serta bagaimanakah cara mengkoordinasi dan mengkomunikasikannya. Nah, keterlibatan beberapa orang dalam suatu organisasi perusahaan membutuhkan pembagian tugas yang jelas serta tanggung jawab juga yang jelas. Jadi, seluruh pekerjaan tidak hanya nanti akan dimonopoli oleh wirausahawan atau pemiliknya saja, tetapi juga dibagi. Kenapa? Karena kita terbatas dengan waktu, tenaga, keterampilan, dan sebagainya. Nah, di sini inilah pentingnya kita membuat struktur organisasi suatu perusahaan. Beberapa literatur manajemen mengungkapkan bahwa ada 4 pilar yang perlu diperhatikan dalam menyusun struktur organisasi. Yang pertama adalah pembagian kerja atau division of work. Adalah suatu upaya untuk menyederhanakan dari seluruh kegiatan dan pekerjaan sebagaimana yang telah disusun dalam proses perencanaan menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang ini akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap pekerjaannya. Contohnya misalnya pembagian kerja pada perusahaan perdagangan hasil pertanian dapat dibagi menjadi pekerjaan pengadaan atau pembelian, grading, pergudangan, kontrol kualitas, pengemasan, penyaluran, bagian menangani keuangan, dan sebagainya. Yang kedua adalah pengelompokan pekerjaan atau departmentalization, jadi merupakan pembagian dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi jenis ini itu dapat dilakukan apabila jenis pekerjaannya telah dispesifikkan. Contohnya adalah perusahaan perdagangan hasil pertanian, kemudian pekerjaan pengadaan, pembelian, dan grading itu dikelompokkan pada pengadaan bahan, pengerjaan atau penyimpanan pergudangan, kemudian
Kontrol kualitas dikelompokkan menjadi bagian processing, kemudian bagian pengemasan dikelompokkan menjadi bagian pemasaran dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Jadi hal ini merupakan proses penentuan relasi antar bagian dalam suatu organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang keempat adalah koordinasi atau coordination, adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Nah, untuk itu kita sadari bahwa stakeholder ini baik internal maupun dari eksternal itu mempengaruhi pelaksanaan kinerja dan perkembangan perusahaan. Oleh itu maka penerapan sistem atau struktur organisasi perusahaan tergantung dari perusahaan yang bersangkutan. Memilih struktur organisasi yang cocok untuk setiap perusahaan membutuhkan waktu dan pengamatan serta analisis. Kemudian makanya kita membaginya menjadi 5 jenis pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan fungsional. Pendekatan ini berdasarkan penentuan sub-bagian dari organisasi atau proses departementalisasi. Yang pertama, berdasarkan fungsi atau fungsional departmentalization ya. Jadi kalau kita lihat pada gambar itu kan ada garis putus-putus ya dalam gambar ini. Nah, setiap bagian dari struktur organisasi dibentuk untuk menjalankan berbagai fungsi yang terkait dengan kegiatan bisnis perusahaan PT ABC. Bagian keuangan, produksi, pemasaran, kemudian SDM memiliki fungsi yang khas dalam setiap pekerjaan bisnisnya. Dan setiap bagian tersebut secara lebih rinci diturunkan menjadi sebuah subbagian promosi dan penjualan atau bagian pemasaran, kemudian produksi dan pergudangan atau bagian produksi, kemudian bagian rekrutmen dan seleksi, serta pelatihan dan pengembangan atau bagian SDM. Ini contoh yang pendekatan fungsional. Yang kedua, pendekatan produk ya. Jadi pendekatannya berdasarkan produk, di mana jenisnya ini ditentukan oleh jenis produk yang akan dibuat. Contohnya nih misalnya PT ABC memiliki beberapa jenis produk dari mulai produk susu, sabun mandi, pasta gigi hingga mie instan. Maka di bagian produksi pun dapat dibuat subbagian. Contohnya misalnya pada gambar yang 2.2 ada struktur organisasi, pendekatan produk, sabun sabun mandi, susu, pasta gigi, dan mie instan. Nah, di atas ini melalui garis putus-putus merupakan contoh departementalisasi berdasarkan produk yang pada pelaksanaannya produk ini tidak selalu harus berada di bawah bagian tertentu dalam struktur organisasi. Akan tetapi juga dapat kita buat sendiri dalam suatu organisasi. Contohnya di gambar 2.3 ya. Jadi dijelaskan bahwa bagian-bagian fungsional seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan SDM tidak selalu harus berada di atas subbagian berdasarkan produk, akan tetapi juga dapat menjadi subbagian dari departemen berdasarkan produk. Yang ketiga adalah pendekatan pelanggan. Ini fokusnya ke pelanggan atau customer ya. Jadi kalau pendekatan ini itu maka penentuan bagian-bagiannya dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik dari pelanggannya yang menjadi sasarannya. Contohnya, kalau sabun mandi berarti
ada banyak masing-masing, ada sabun mandi dari bayi, kemudian anak, remaja, dan dewasa, maka bentuk desainnya nanti akan seperti gambar 2.4. Yang keempat adalah pendekatan geografis, adalah pendekatan fokus pada faktor geografis ditentukan oleh wilayah geografis di mana organisasi akan beroperasi. Misalnya nih, PT ABC memiliki daerah penjualan 4 daerah nih, Jakarta, Bandung, Makassar, dan Medan, maka desain organisasinya pun akan dibentuk sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 2.5. Jadi, di gambar ini jelaskan bahwa penjualan dari PT ABC mencakup 4 daerah ya. Nah, agar penjualan dapat terkonsentrasi dan agar lebih bisa terkonsentrasi dan disesuaikan dengan karakteristik pelanggannya dan serta lingkungan serta wilayah geografisnya, maka dilakukan departementalisasi berdasarkan geografis. Pendekatannya ini dapat juga dilakukan dalam berbagai jenis organisasi lainnya. Contohnya apa? Biasanya perusahaan perbankan itu masuk dalam organisasi yang melakukan departementalisasi berdasarkan geografis karena perusahaan perbankan mengendalikan kantor-kantor cabangnya dalam meraih pangsa pasarnya. Nah, yang kelima, pendekatan matriks ya. Pendekatan ini merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lainnya. Misalnya berdasarkan proyek tertentu, produk tertentu, ataupun berdasarkan dari pendekatan lainnya. Setiap pekerja yang berada di bawah departemen tertentu dalam kenyataannya juga merupakan bagian dari sebuah proyek tertentu ya. Jadi bisa kita lihat di gambar yang di sini, maka si PT ABC ini memiliki struktur organisasi fungsional di mana di dalamnya terdapat mulai dari bagian keuangan, pemasaran, SDM, serta riset dan pengembangan. Masing-masing bagian tersebut dikepalai oleh seorang manajer. Selain keempat fungsi tersebut, ada juga fungsi profit dari si PT ABC, yaitu terkait dengan bisnis yang dijalankan oleh PT ABC untuk memperoleh profit dari produk susu, sabun mandi, pasta gigi, dan mie instan. Nah, masing-masing profit ini memiliki pengaturan tersendiri untuk manajer keuangannya, SDM-nya, pemasarannya, kemudian research and development-nya. Nah, setiap pekerjaan ini akan mensyaratkan adanya tenaga kerja yang diperkerjakan. Dan kemudian ada namanya irisan kedua. Jadi pada bagian ini digambarkan melalui lingkaran-lingkaran atau bentuk lonjong ya, yang di sebelah sini. Maka dari pendekatan ini tenaga kerja tidak hanya bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada atasan yang fungsionalnya saja, tetapi juga kepada pimpinan proyek di manakah tenaga tersebut terlibat. Nah, setiap pendekatan tentu saja ada kelebihan sekaligus keterbatasannya. Jadi untuk memilih mana yang bagus, mana yang tidak, itu tergantung dari penggunaannya yang sangat situasional ya, tergantung dari faktor yang dimiliki dan dihadapi oleh organisasi tersebut. Nah, sekarang kita akan sedikit belajar mengenai bentuk organisasi perusahaan. Jadi biar ada sedikit gambaran ya. Jadi secara umum
bentuk usaha itu ada 3 jenis, yaitu perseorangan, patungan, dan perseroan. Nah, kalau yang perseorangan atau kita sebut sebagai firma adalah bentuk usaha yang paling kecil dan paling umum. Segala sesuatu dalam perusahaan ini ditanggung jawabkan atau dipertanggungjawabkan oleh seorang, yaitu pemilik perusahaannya. Nah, pasti ada kelebihan dan kelemahannya dong. Silahkan kalian cari, nanti ditulis, diupload di study ya. Ini untuk absensi 1 sampai 3. Apa sih kelebihan dan kelemahan dari usaha firma atau perseorangan? Yang kedua adalah usaha patungan atau yang kita sering sebut sebagai usaha perkongsian. Merupakan bentuk perusahaan yang status pemilikannya ini berada di bawah sejumlah orang yang ikut terlibat. Hal ini berarti gimana? Ya, berarti segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan tersebut merupakan tanggung jawab semua orang yang terlibat dalam si patungan atau perkongsian tersebut. Nah, kelebihan dan kelemahannya seperti apa? Silahkan dicari untuk absensi 4 sampai 6. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan perseroan. Jadi perusahaan jenis ini merupakan bentuk perusahaan yang sama sekali terpisah dari pemiliknya ya. Jadi pemiliknya ini tidak lebih dari seorang yang hanya berstatus sebagai pemilik saham, namun memiliki hak untuk menunjuk pihak-pihak yang dapat menjalankan perusahaan. Jadi kalau bentuk perseroan ini biasanya udah gede ya perusahaannya. Nah, untuk kelebihan dan kelemahannya silahkan dicari untuk absensi 7 sampai 9.